Oke, untuk yang pertama absensi dulu ya. Sebentar. Oke. Ya, seperti biasa untuk pelajaran SIMDIK kita ndak itu ya, maksudnya karena kita masih daring, belum luring, kita masih ya santai dulu. Dalam arti kalau kalian mau menyiapkan mungkin makanan dan minuman itu boleh, diperbolehkan sekali kalau pas SIMDIK. Mungkin kalau pelajaran lain ya itu tergantung gurunya masing-masing ya. Tapi kalau saya boleh gitu. Terus jadi Zoom kita kali ini saya rekam, saya upload di YouTube nanti biar teman-teman kalian yang mungkin belum sempat join atau belum sempat bergabung bisa melihat rekamannya, jadi tidak ketinggalan pelajaran. Oke, link absensinya sudah saya kirimkan di situ, bisa diisikan sekarang juga. Jadi nanti akan ditutup linknya jam 12 atau pas selesai pelajaran ini. Untuk sesinya di absensi masih sudah di sesi 3 ya, kita sudah ganti di sesi 3. Baik, kalau gitu saya mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Sudah siap untuk belajar SIMDIK? Siap ya? Oke, sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? Oke, baik. Ya, yang belum sarapan mungkin bisa juga ya disambi sarapan, ya tidak apa-apa, boleh aja, saya silakan saja. Oke, yang pertama kita masuk di mana ya? Kita mulai dari oke, ini yang biasanya bertugas nulis di jurnal. Jadi untuk hari ini kita sudah mulai masuk di KD 3.4 ini, atau dengan judul menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Jadi bisa dikatakan kita sudah memasuki aplikasi Excel, atau kita memasuki aplikasi pengolah angka. Oke, intinya adalah pengolah angka. Mungkin produknya nanti yang berbeda-beda, ada yang pakai Microsoft Excel, pakai Google Spreadsheet, pakai Office 365 dan seterusnya. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya? Kira-kira nanti akan seperti apa? Halo? Oke, ngerti ya? Terus ini sudah dituliskan atau belum? Sudah ya? Baik, kalau sudah, saya pindah ke buku SIMDIK. Sudah punya buku SIMDIK? Sudah di-download? Sudah ya? Sip. Bagus, jadi sewaktu-waktu kalian buka bisa. Oke, kalau yang sudah buka silakan buka halaman 71 tentang pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka. Sudah dibuka? Oke, saya tunggu. Mana sudah? Oke, mungkin ada yang masih proses ya. Intinya adalah untuk buku SIMDIK tentang aplikasi pengolah angka itu di halaman 71. Nah, tampilannya nggak seperti ini.
Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu di SMP dulu atau sebelum ini, apakah ada yang sudah pernah memanfaatkan aplikasi pengolah angka? Oke, silahkan itu ya, kayak yang sudah itu ya raise hand di chatting. Bisa apa enggak? Atau mungkin silahkan komen, sudah Pak atau belum? Ketikkan di komen atau di chatting. DP3 sudah, 1 sudah ada. Ya saya tahu ya jumlahnya berapa, silahkan dicatkan di situ. Oke, untuk BDP itu satu dulu. Yang belum pernah itu ada? Belum pernah sama sekali buka aplikasi Excel selama ini? BDP 1 bisa diaktifkan mic-nya? Halo? Sudah pernah? Sudah pernah semua? Atau mungkin ada yang belum? Oke, kalau situ di BDP 2 mungkin ada yang sama sekali belum buka sampai saat ini. Ada? Oke, yang dulu sekolahnya itu di MTS itu udah dikasih enggak kalau yang ini kayak yang ada pelajaran kayak gini komputer gitu, yang sekolah di MTS? Oh dikasih ya, berarti yang di MTS dikasih. Kalau yang di SMP? Oh, ada yang tidak ada ya kalau di SMP. Halo? Oh gitu. Baik, jadi mungkin setengahnya ada yang tidak pernah. Kalau tidak pernah mungkin tidak ya, ada yang belum mungkin belum sampai buka, atau mungkin sudah pernah dengar dan seterusnya. Kalau yang sama sekali belum kayaknya enggak. Sekarang kan kalian di awal sekolah di SMK sini kan sudah pakai itu ya, sudah online. Secara tidak langsung kalian mungkin sudah buka beberapa aplikasi Excel misalkan kayak Google Spreadsheet dan seterusnya. Oke, tidak apa-apa, biar saya nanti bisa pelan-pelan menjelaskannya. Kalau gini kan enggak itu. Saya enggak bingung untuk menjelaskan kira-kira yang belum siapa, yang sama sekali belum siapa, yang sudah siapa. Oke, jadi untuk yang mungkin belum pernah menggunakan sama sekali, kalau intinya adalah kita itu akan mengelola sebuah data ya, data berbentuk digital yang itu biasanya disimpan di sebuah aplikasi yang namanya Excel, atau sekarang itu malah lebih itu ya, lebih variannya lebih banyak. Jadi kalian bisa pakai Microsoft Excel yang biasa pakai laptop, tapi yang kenalnya Excel itu lewat kenalnya aplikasi pengolah angka itu lewat HP, kalian biasanya pakai Google Spreadsheet ya. Jadi kalau kalian cek itu ya, jadwal biasanya itu pakai Google Spreadsheet, jadwal Zoom dan seterusnya pakai Google Spreadsheet. Terus ada juga yang pakai aplikasi lain kayak WPS Office
LibreOffice dan seterusnya. Kalau yang dipasang di HP, itu semua fungsinya sama ya, untuk mengolah angka. Mungkin perbedaannya ada pada ekstensi sama fitur yang disediakan oleh masing-masing produk. Nah, mungkin ada satu fitur yang tidak ada di produk lain, misalkan ribbonnya dan seterusnya, jumlah ribbonnya dan seterusnya. Nah, karena biasanya kalau yang sekarang ini kita biasa pakai Office yang online atau bentuknya cloud. Mungkin kalian sudah pernah membaca di sini. Ada, saya bukanya ini ya. Kayak di sini saya ada juga yang Google Spreadsheet, bentuknya seperti ini. Ada juga yang pakai Office 365. Office 365 itu versi online-nya dari Microsoft Office. Nah, ini yang versi Excel ya, Excel 365. Nah, mungkin di kalian yang punya laptop itu familiar dengan Microsoft Office 2010, mungkin yang paling lama 2010 ya. Atau mungkin kalian sekarang sudah pakai yang 2013, 2016, 2000, mungkin bahkan 2019 itu mungkin juga ada yang pakai. Yang terbaru untuk yang versi offline-nya Office itu pakai yang 2019. Nah, untuk versi yang online atau yang terhubung dengan yang itu ya, cloud storage, misalkan OneDrive dan seterusnya, itu pakai Office 365. Nah, semuanya itu sebenarnya sama fungsinya. Terserah kalian mau gunakannya pakai apa. Jadi kalau di saya dulu belajarnya hanya satu ya, pakai Microsoft Office di generasi tahun-tahun 2000-an awal. Mungkin kalian masih ya baru lahir atau mungkin usia 1 tahun 2 tahun, itu belajarnya saya itu dulu pakai Microsoft Office. Tapi kalau di generasi kalian sekarang macamnya banyak sekali. Biarpun kalian tidak punya laptop, kalian masih bisa gunakan kayak WPS Office, Google Spreadsheet dan seterusnya. Oke. Dan saya akan itu ya, nanti akan kita coba kita praktekkan di beberapa aplikasi itu, biar kalian memahami perbedaannya atau mungkin kenyamanan kalian gunakan itu yang mana. Yang penting tujuannya sama, kalian bisa mengolah sebuah data gitu. Oke, saya mulai dari buku Simdik dulu. Nah, di buku Simdik itu kan yang digunakan adalah Excel 2013. Tampilannya hampir sama dengan Office 365 seperti ini. Ada menu file, ada home, insert, draw, back layout dan seterusnya. Mulai dari home, back layout itu sama ya dengan Office Word yang buat ngetik-ngetik. Nah, kalau yang lain mungkin kalau di Excel itu lebih pada formulanya. Jadi karena ini ditujukan untuk bikin sebuah tabel, penghitungan dan seterusnya, yang paling banyak yang dimunculkan ribbon-ribbonnya adalah formula. Jadi kayak formula penghitungan misalkan jumlah, terus penghitungan ya matematik yang lain dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Rek? Belum ya? Oke, sudah paham ya? Mungkin sudah punya pandangan tentang aplikasi Excel? Kira-kira seperti apa? Halo? Ya, berarti mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah saya itu ya menjelaskan, itu ya diajukan saja ya, tidak usah menunggu selesai. Oke, yang pertama adalah Quick Access Toolbar. Seperti biasa kalau di aplikasi Office yang offline itu ada Quick Access Toolbar atau pakai ribbon-ribbon yang disediakan untuk akses yang lebih cepat. Quicknya. Terus ada menu file, menu home dan seterusnya, yang di situ ada kumpulan ribbon-ribbon yang ada grupnya kayak font dan seterusnya. Oke, yang pertama saya ada pertanyaan dulu. Yang dimaksud satu kotak ini itu Rek. Kemudian yang itu sudah tahu satu kotak ini namanya apa? Misalkan saya klik satu kotak.
Halo? Ada yang tahu? Satu kotak di Excel ini namanya apa? Halo? Rek? Ada yang tahu satu kotak ini namanya apa? Ada yang bicara ke tabel ya, ada yang bicara sel. Hal yang benar yang mana ini? Sel atau tabel? Nah, jadi satu kotak itu namanya apa? Sel. Nah, kalau ke tabel itu beberapa kotak dari kumpulan beberapa sel, itu namanya sebuah tabel. Nah, itu pun harus ada informasi yang disampaikan. Jadi kalau ke tabel itu sudah ada nomornya, ada keterangannya, ada datanya juga ada. Nanti dibikinkan folder atau kotak. Nah, itu baru disebut sebagai sebuah tabel. Nah, jadi kalau masih satu seperti ini, satu klik ini, satu kotak ini, namanya adalah sel. Nah, sel sendiri mengidentifikasinya adalah di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X ini adalah A, B, C, dan seterusnya. Sumbu Y-nya nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, oke, jadi kalau menyebutkan sel itu biar lebih mudahnya adalah sel C1. Kayak itu ya, kalau kalian lihat kiri papan catur. Nah, ini ada namanya ABC dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini identifikasinya juga sama dengan kayak Excel. Ada, kalau tidak salah di sini ada ABC sampai H. A, B, C, D, F, G, H ya, bener, H 1 sampai 8. Jadi nanti ketika pergerakan sebuah bidak atau apa ya namanya ya, caturnya itu pakai misalkan H1, H2, C1, dan seterusnya. Jadi sama dengan kita berlatih atau bermain itu catur. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau di sini itu kotaknya lebih banyak ya, sampai banyak sekali, bisa sampai Z dan seterusnya. Ada sel C4, ada sel D8, ada sel A1 dan seterusnya. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya ada ribbon. Ribbon itu simbol-simbol kecil yang ada di atas seperti ini, bisa digunakan. Terus ada title ada judulnya. Di sini, di judul sini ada title, terus name box, dan name box, ada cell. Sekarang perbedaannya row dan kolom. Ada yang tahu? Nah, row itu ya kumpulan dari beberapa sel yang dihitung dari kiri ke kanan. Nah, ini row. Kalau kolom itu adalah kumpulan sel yang dihitung dari atas ke bawah. Nah, seperti ini adalah kolom. Jadi jangan itu ya kebalik ya. Jadi row itu yang ke samping, yang kolom itu ke bawah. Gitu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Formula bar. Nah, formula bar ini yang biasanya simbolnya ada F ya, F sama X, function atau fungsi atau formula. Ini digunakan untuk menuliskan rumusnya. Misalkan saya klik salah satu sel, saya langsung saja mengetikkan misalkan sama dengan sum, itu ya. Jadi otomatis di fungsi nanti akan muncul fungsinya, kayak gitu. Biarpun di sini misalnya nih, saya punya data ya, ada 12, 15, 56, 789 dan seterusnya. Di sini ada sebuah data.
Saya ingin menjumlahkan dari semua data tersebut dengan cara sama dengan sum diseleksi ditutup kurung. Nah, kayak gitu. Biarpun di sini di sel ini munculnya angka, tetapi ketika diklik di function dia akan muncul rumusnya. Nah, itu bedanya sel dengan function atau fx atau function apa tadi namanya? Formula bar. Oke. Selanjutnya ada scroll between worksheet dan workbook. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan worksheet dan workbook? Ada worksheet, ada workbook. Oke, saya perbesar. Oke, silakan. Pertanyaannya, bedanya apa ini worksheet dan workbook? Ada yang bisa menjawab? Halo? Workbook adalah worksheet lebar kerja. Oke. Kalau di Excel worksheet itu yang mana, di workbook silakan ditunjukkan worksheet itu yang mana dan workbook itu yang mana. Halo, bisa dijelaskan? Halo. Oke, saya jelaskan ya. Worksheet itu adalah di dalamnya workbook. Jadi kumpulan worksheet, misalkan ada sheet 1, misal kita menambahkan sheet 2 dan seterusnya. Sheet 1 apa isinya, sheet 2 apa isinya. Nah, nanti satu file ini namanya adalah workbook. Jadi misalkan saya punya file Excel. Nah, misalkan di sini. Nah, misalkan saya punya file Excel ini, ada expert mode, latihan Excel dan seterusnya. Ini adalah workbooknya. Di dalam aplikasi Excel, file-file ini ketika dibuka nanti adalah berbentuk workbook. Di dalam workbook itu ada namanya worksheet, yang ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Sheet 1, sheet 2 ini bisa diganti namanya. Nah, misalkan ini. Ya, rename itu juga bisa. Misalkan data apa, data penjualan. Terus yang nanti sheet kedua diganti data pembelian dan seterusnya. Nah, kalian bisa menggantinya. Sampai sini sudah bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan. Nah, ada baris dan kolom, row dan kolom, modifikasi dan seterusnya. Oke, kita mulai saja dengan itu ya, praktikum ya. Saya akan share. Ya. Oke. Saya share link, silakan link itu dibuka rek. Nah, ini mungkin dari kelas sebelumnya sudah mulai mengerjakan. Jadi link yang saya share nanti akan bentuknya seperti ini. Oke, sudah dibuka? Oke, silakan mulai menghitung jumlah rata-rata, nilai max, nilai min, dan keterangan dengan menggunakan function.
Oke, saya ingin mencoba yang sudah pernah dulu pernah menggunakan Excel. Gimana? Apakah sudah bisa? Silakan hitung jumlah. Jadi gini ya, jumlah itu adalah dari row-nya, row SD, SMP, dan seterusnya. Oke, ntar saya jelaskan dulu. Di sini ada sebuah data ya, data jumlah sekolah dari berbagai provinsi dan kota. Di situ ada jenjang SD, SMP, SMA, PLB dan SMK. Silahkan hitung jumlahnya. Jadi hitung jumlahnya berarti ke kanan. Dari SD ke SMK, silahkan hitung jumlahnya di sini. Nanti rata-rata dari SD sampai SMK per kabupaten itu berapa? Kita taruh di sel. Nah, itu rata-rata dan seterusnya. Nah, oke. Nilai mas, nilai min dan seterusnya. Silahkan dicoba. Saya tunggu sekitar 5 menit.
Baik, gimana? Sudah bisa? Nah, sini saya melihat ada satu satu anak yang tidak tahu siapa ini. Kayaknya lupa gimana sih menuliskan function. Nah, kayaknya sudah dihapus. Nah, function itu diawali dengan itu sama dengan dulu ya. Setiap function harus diawali dengan sama dengan. Nah, jadi yang diawali dengan function dulu malah salah. Jadi harus sama dengan dulu. Oke, kita coba pakai satu sebuah data ya. Yang pertama untuk menjumlahkan apa? Sama dengan. Terus? Nah, ini sudah ada rekomendasinya. Jadi kalau pakai Google Spreadsheet, kita bisa ada namanya auto completion atau auto suggestion ya. Ini tinggal enter aja. Nah, mana ya? Nah, tab otomatis muncul sama dengan sum tab muncul. Jadi kalau ada sebuah data di atasnya yang sudah mengerjakan sum itu kita tinggal ambil saja. Yang serunya kayak gitu. Oke, selanjutnya itu di menu rata-rata itu sama dengan langkah-langkahnya sama, cuma beda function saja. Kalau rata-rata adalah mungkin ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu untuk menuliskan itu rata-rata menghitung? Halo? Ada yang tahu? Average ya. Jadi membacanya jangan average. Kita bahasa Inggris kan beda dengan bahasa Indonesia. Average. Oke, jadi mungkin ini teman-teman kalian ada yang sudah bisa, ada yang pakai saya cek, ada yang manual, ada yang itu ya. Jadi kalian sangat rugi sekali kalau menggunakan Excel masih pakai penjumlahan atau penghitungan operasi penghitungannya itu manual. Sangat rugi sekali karena fungsinya Excel itu kan kita otomatis ya, kita pakai function dengan banyaknya sekian banyak data kita bisa hitungnya dengan cepat dan efisien. Itu fungsinya itu. Jadi kalau kalian masih menghitungnya manual ya nggak ada bedanya kalian dengan menulis di kertas. Jadi, kalau sudah pakai Excel itu kita harus pakai fungsi biar tujuannya ada Excel itu biar jelas, biar ada gunanya, biar tidak mubazir gitu deh. Oke, kayaknya untuk jumlah rata-rata nilai min max sudah mulai paham. Sekarang kita masuk di logika if. Ini kita masuknya di sini deh. Untuk logika if itu adalah jika jumlah rata-rata sekolah setiap wilayah kurang dari 70, maka keterangannya adalah sempit. Jika wilayahnya lebih dari 70, maka keterangannya luas. Diambil dari jenjang SD, SMP, SMA, PLB, dan SMK. Oke, kita mulai. Kita ambil keterangan yang sudah ada itu ya. Oh, ini teman kalian sudah ada juga yang sudah bikin. Nah, saya cek dulu. Nah, ini ada yang cuma ngetikkan itu manual. Rata-ratanya mana ya? Oke, ini rata-rata. Oke, yang sudah ngetikkan manual kita hapus dulu. Kita coba untuk memasukkan fungsi sama dengan, terus ada yang tahu? Nah, ini sudah ada auto complete-nya ya. If buka kurung, nih rata-ratanya dikasih keterangan, koma kurang dari 70. Jadi ada logikanya adalah jika kurang dari 70 maka value-nya atau nilainya sempit, kalau lebih berarti luas. Kita bisa tab, nah otomatis luas. Ketika kita klik luas, nah di function bar itu akan muncul. Nah, saya perbesar.
Nah, di sini di function bar akan muncul. Nah, ya enaknya pakai Google Spreadsheet itu adalah fungsinya itu dikasih beda warna, Rek. Nah, itu memudahkan kita mengidentifikasi ini itu apa, dari sel yang mana, value-nya berapa atau apa dan seterusnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sudah paham ya gimana cara menghitungnya, memasukkan view-nya? Oke, bisa ya. Oke, nanti kalau belum bisa lihat di buku Simdik. Di situ fungsi-fungsinya cukup lengkap. Oke, selanjutnya silakan dibuat latihan, akan saya share. Namanya mode mahir. Saya klik di chatting. Silakan dibuka. Nanti kalau kalian buka akan ada muncul seperti ini. Mulai dari latihan yang mendasar sampai latihan yang paling rumit ya. Ada di sini. Silakan dibuka expert mode atau mode mahir. Bisa dibuka ya. Jadi itu bisa dibuat latihan, mulai gimana sih ngisi, menghitung sebuah karakter dan seterusnya bisa kalian buat latihan. Minggu depan saya akan bikinkan sebuah ya worksheet di tiap-tiap di kalian. Nanti isinya adalah mengisi sebuah tabel dengan formula. Saya sediakan itu ya, sebuah data nanti bisa diisikan. Nah, yang lebih cepat ngisinya nanti ya nilainya akan lebih maksimal. Jadi di situ ada waktu yang paling cepat nilainya ya paling bagus. Nah, oke. Itu minggu depan. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Mengenai itu? Mengenai tugasnya yang kemarin? Ada pertanyaan? Sudah paham ya. Jadi yang belum sempat mengirimkan tugasnya bisa dikirimkan lewat tugas susulan. Oke, sekali lagi ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Sudah paham ya? Baik. Oke, kalau sudah paham, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Silakan dibuat latihan yang link yang sudah saya berikan. Terus tetap jaga kesehatan. Jadi jangan keluar rumah kalau memang belum diperlukan. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.